Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promoted Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Dragon Prince Yuan atau Yuan Zun episode 6 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Saat ini, Yuan dan Yue punggungnya telah digambar pola kinesis oleh Yoyo. Mereka bertiga pun kini berjalan untuk kembali ke air terjun. Yuan merasa kalau punggungnya saat ini terasa berat akibat pola kinesis penyerapan es dan api yang digambar Yoyo. Hal itu membuat Yue heran. Ia yang punggungnya juga digambar pola kinesis es dan api, ia tak merasa berat sama sekali. Yang ternyata Yuan merasa berat karena di situ ada Tuntun yang diam-diam berada di punggung Yuan. Yuan pun jadi kesal. Ia lalu mengerjai Tuntun dengan ia seolah-olah akan memberikan daging kepada Tuntun. Yang jelas Tuntun jadi sangat senang. Tapi ternyata Yuan malah memakannya sendiri. Tuntun pun jadi marah. Yoyo pun segera menjelaskan jika Tuntun marah, maka ia bisa menelan orang dan ia tak pernah melihat sesuatu yang keluar dari Tuntun kondisinya masih hidup. Mendengar hal itu, jelas Yuan jadi takut dan segera menyuruh Yoyo untuk mengendalikan Tuntun. Tapi tiba-tiba saja, kini orang-orang terlihat menjadi ribut. Kata mereka, saat ini Ketua Akademi A dan Ketua Akademi B akan berduel. Dan benar saja, di air terjun Yuling terlihat dua ria energi liar yang berputar-putar seperti tornado dan menjulang tinggi ke langit sedang saling menekan. Ria itu berwarna merah dan biru. Energi merah berasal dari Ketua Chu dan biru berasal dari Su Hong. Mereka saling menatap satu sama lain dengan penuh emosi. Tapi segera Ketua Akademi yang lain menengahi perkelahian mereka. Karena jika dua orang kuat itu bertarung, maka akan sangat mempengaruhi air terjun Yuling. Dan tak berlangsung lama, Ketua Chu pun akhirnya menghentikan kekuatannya. Tapi ia dengan tegas mengatakan kalau sebagai Ketua Akademi A, ia tak terima jika Su Hong mengubah alokasi waktu di air terjun Yuling ini. Dan tiba-tiba saja Yue pun mulai angkat bicara bahwa ritual ledakan roh ini bukan untuk Akademi A. Akan tetapi, air terjun ini untuk seluruh murid di Akademi Istana Zhou besar ini. Memang, dulu Akademi A mampu untuk bertahan lama di air terjun. Tapi sekarang, Akademi A mengalami kemunduran, jadi akan buang-buang waktu jika Akademi A mendapatkan waktu yang lebih banyak daripada akademi lainnya. Ketua Chu bukan hanya dekan di Akademi A, akan tetapi juga menjadi kepala sekolah seluruh Akademi Zhou besar ini. Maka jika tidak netral, takutnya membuat para siswa akan bersikap dingin. Provokasi dari Yue itu membuat semuanya terkejut. Tapi segera Zhou Yuan pun datang dan langsung mengatakan kalau semuanya harus mengikuti aturan, di mana Akademi A akan mundur jika tak menjadi nomor pertama dalam ujian akhir tahun selama 3 tahun berturut-turut. Sementara saat ini ujian akhir tahun itu belum tiba. Tapi komplotan Su Hong dan Yue bersikeras memangkas waktu Akademi A. Jika seperti ini, bukankah kalian terlalu tidak sabaran? Sindir Yuan dengan tegas. Perkataan dan kedatangan Yuan yang tiba-tiba ini cukup mengejutkan seluruh orang di situ. Apalagi saat ini ada Yoyo yang membersamai Yuan. Mereka semua terpesona dengan kecantikan Yoyo. Yue pun dengan dinginnya terus memprovokasi bahwa tak ada bedanya untuk saat ini. Karena tahun ini Akademi A juga pasti akan kalah seperti 2 tahun sebelumnya. Jadi Akademi A saat ini hanya sebatas nama saja. Tapi Yuan pun masih tetap tenang dan menegaskan kembali bahwa aturan adalah aturan. Dan tahun ini Yuan menegaskan kalau Akademi A akan mendapatkan nomor yang pertama. Hingga akhirnya Yue pun dengan liciknya mengusulkan kesepakatan bagaimana jika saat ini Akademi A bersaing dengan Akademi B di air terjun Yuling ini. Siapa yang jatuh duluan maka akan kalah. Kesepakatan itu dirasa tidak adil oleh para murid Akademi A, mengingat di Akademi A ada Yue yang telah membuka meridian ke-6. Tapi Yue tak mau tahu dan balik menyalahkan Akademi A yang tak mempunyai seseorang yang kuat. Yuan pun berpikir bahwa sangat bagus jika ia memenangkan kesepakatan untuk menjadi kehormatan Akademi A. Ia pun tanpa ragu bertanya apa taruhannya. Yue pun lalu mengusulkan siapa yang kalah maka jamnya dipotong 1,5 jam untuk dialokasikan kepada lawannya 1 jam. Sedangkan setengah jamnya untuk diberikan kepada Akademi C dan D. Yuan pun tanpa pikir panjang segera menyetujuinya. Kesepakatan ini cukup membuat cemas para murid Akademi A. Sedangkan Akademi B pun cukup puas dan percaya diri karena mereka merasa mempunyai Yue yang telah mempunyai meridian ke-6. Yuan pun kini segera menangkupkan kedua tangannya kepada Ketua Chu. Ia memohon maaf telah membuat keputusan dan sekaligus meminta izin bahwa ia yakin kalau ia mampu mengalahkan Yue. Ketua Chu tanpa ragu mendukung apa yang dilakukan Yuan. Dia hanya berharap Yuan melakukan yang terbaik.
Dan kini pertandingan pun akan dimulai. Yuan dan Kiyue telah bersiap di depan air terjun. Para murid dari masing-masing akademi pun bersorak-sorai untuk memberikan dukungan kepada jagoannya. Yoyo di situ meyakinkan kepada Yue kalau Yuan pasti akan menang. Sedangkan Liu Si tampak puas karena ia begitu yakin kalau Yuan dengan 2 meridiannya paling-paling hanya bisa bertahan maksimal setengah jam. Sedangkan ia tahu Kiyue selama ini mampu untuk bertahan 1 jam. Kiyue pun kini menatap sinis kepada Yuan sambil mengatakan jika Yuan menyesal dengan keputusannya kali ini, maka ia bisa menyerah sekarang untuk menyelamatkan mukanya. Tapi Yuan justru malah dengan santainya meregangkan tubuhnya dan balas berkata kalau kalimat itu harusnya lebih cocok untuk Kiyue. Tanpa pikir panjang, Yuan pun segera melesat memasuki air terjun. Sementara Kiyue diam-diam ternyata memegang sebuah pil dan ia berniat akan membunuh Yuan di dalam. Dan kini mereka berdua pun sudah bersemedi di dalam air terjun. Masing-masing sedang berkonsentrasi dalam menyerap energi Kalsedon. Sementara Yuan merasakan kalau pola kinesis penyerapan es dan api sangat efektif, di mana Yuan merasakan penyerapan 10 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Energi Kalsedon yang begitu kuat dan tebal kini mulai mengalir ke meridiannya. Hal itu akan memicu meridian ketiganya akan terbuka. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Akan tetapi waktunya datang di saat waktu yang kurang tepat. Setengah jam telah berlalu. Liu Si mulai cemas karena Yuan ternyata masih mampu bertahan dan belum keluar. Ketua Suhong segera menyuruh untuk menunggu dulu karena ia yakin tubuh Yuan pasti akan rusak jika terlalu lama di dalam. Sementara Yue kini juga terlihat cemas melihat Yuan yang telah begitu lama di dalam. Akankah Yuan baik-baik saja di dalam? Yoyo pun lalu meyakinkan kalau Yuan di dalam baik-baik saja dan bahkan ia yakin kalau Yuan akan menang. Di dalam, saat ini Kiyue mulai panik karena ia melihat Yuan yang masih mampu bertahan, sedangkan dia dengan tubuh 6 meridiannya mulai hampir mencapai batasnya. Dia mulai sadar kenapa Yuan tanpa pikir panjang menyetujui tantangan, karena ternyata Yuan memang memiliki kemampuan. Kiyue pun mulai melancarkan cara liciknya. Ia mulai menelan pil yang telah ia siapkan, yang ternyata itu adalah pil penguat jiwa. Pil itu segera melakukan prosesnya membuat jiwa Kiyue untuk sementara memasuki dunia gaib. Kiyue kini segera dikejutkan dengan Yuan yang ternyata saat ini semakin menggila. Dia menyerap energi Kalsedon dengan lebih kuat. Kiyue pun tak mau kalah dan segera berusaha menyerap energi lebih banyak lagi. Tapi kini sesuatu terjadi. Yuan kali ini benar-benar merasakan kalau sebentar lagi dia akan membuka meridian. Lonjakan energi itu segera memancar keluar. Tetua Chu dan yang lainnya pun kini bisa merasakan kalau Yuan akan melakukan proses membuka meridiannya, yang tentunya jelas ini akan membahayakan Yuan di saat ia bersaing dengan Kiyue seperti ini. Kiyue pun kini juga menyadari hal itu. Ia pun jadi tertawa senang karena kondisi ini jelas akan menguntungkannya. Tapi kondisi ini membuatnya tak cukup puas karena memang ia berniat akan membunuh Yuan. Segera ia pun menyerang. Jelas hal ini cukup membuat panik Yuan. Begitu juga Yoyo yang saat ini juga merasakannya. Yuan pun jelas tak mau mati begitu saja. Ia pun segera memberikan perlawanan dengan kekuatan jiwa yang ia punya. Kini tabrakan pun terjadi. Perisai Yuan menghantam serangan dari Kiyue. Padahal saat ini Yuan juga menahan meridiannya yang dalam proses pembukaan. Tapi Yuan tak menyerah dan mencoba bertahan sekuat tenaga. Kiyue pun dengan kejamnya segera melancarkan serangan tambahan. Dia jadi penasaran berapa lama Yuan mampu bertahan. Yuan pun kini mati-matian menahan tekanan Kiyue. Kiyue pun merasa sangat senang melihat Yuan yang berusaha begitu keras. Ia pun tak mau menunggu lama lagi dan segera menghujamkan serangan terkuatnya. Dan tawar, perisai Yuan kini hancur. Yuan pun kini berada di ambang kematian. Tapi bersamaan dengan ini, meridian Yuan tiba-tiba saja juga benar-benar pecah. Dan setelah ledakan ini, jiwa Yuan pun sudah tak terlihat lagi. Kiyue yang tak lagi melihat jiwa Yuan pun kini merasa sangat senang. Ia pun mulai tertawa bengis karena ia merasa kalau ia telah menghabisi jiwa Yuan. Tapi tiba-tiba saja aura merah pekat muncul dari belakang Kiyue. Kiyue segera menoleh dan betapa syok ia saat ini karena ia melihat bola hitam raksasa penghancur jiwa yang siap untuk menelan jiwa Kiyue. Kiyue pun jadi panik dan segera berusaha untuk kabur. Tapi bola hitam itu segera menyedot jiwa Kiyue dengan sangat kuat. Tapi sekuat apapun Kiyue mencoba melarikan diri, tapi hal itu sia-sia. Dan
Tubuh fisik Kiyue pun kini keluar dari air terjun dan jatuh ke sungai dengan keadaan tidak sadarkan diri. Jelas hal itu sangat mengejutkan Pak Tua Su-hong, Liu Si dan komplotannya. Ketua Chu pun hanya memandang mereka dengan rasa iba. Segera mereka pun dikejutkan dengan seseorang yang keluar dari air terjun, dan bisa ditebak orang itu adalah Pangeran Zhou Yuan yang kini melompat keluar dengan penuh semangat. Tubuhnya juga memancarkan kilatan cahaya 3 meridian. Yue pun sangat senang. Ia pun merasa sangat lega karena pangerannya muncul dengan keadaan yang sangat baik-baik saja. Bahkan telah berhasil membuka meridian ketiganya. Yuan pun segera menatap dingin ke arah Su-hong. Hasilnya kini telah diputuskan. Yuan jelas sudah mengalahkan Kiyue dengan telak, sehingga kini Su-hong sebagai ketua Akademi B harus segera menyerahkan taruhannya. Para murid Akademi A pun kini bersorak-sorai dengan riuh menyambut kemenangan sang pangeran Yuan. Tapi kini Liu Si pun tampak marah kepada Yuan. Ia tak menyangka Yuan telah bertindak sangat kejam kepada Kiyue. Su-hong pun juga menganggap kalau Yuan telah melukai jiwa Kiyue dengan sangat kejam. Menghadapi tuduhan itu, Yuan pun segera menangkupkan kedua tangannya kepada Ketua Chu. Ia pun menjelaskan kalau dalam pertarungan ini sebenarnya Kiyue lah yang bertindak licik dengan diam-diam menyerang Yuan dengan jarum jiwa. Tapi beruntung Yuan bisa mengatasinya dan berakhir dengan kondisi seperti ini. Liu Si pun segera menyangkalnya karena ia jelas tak melihat kalau Kiyue menggunakan cara licik seperti itu. Tapi Yuan tak kurang akal dan segera menunjukkan kepada semuanya tentang pola jarum jiwa yang masih tergambar jelas di kening Kiyue. Hal ini benar-benar mengejutkan semuanya. Mereka tak menyangka Kiyue yang mempunyai kemampuan 6 meridian justru melakukan cara yang tercela seperti ini. Kiyue kini benar-benar dipermalukan di depan semua orang akibat ulahnya sendiri. Seperti pepatah Jawa yang mengatakan, becik ke titik, olo ketoro. Kiyue pun saat ini segera menjadi gunjingan semua murid. Liu Si pun jadi kesal mendengar perkataan-perkataan buruk yang samar-samar dilontarkan semua orang. Ia pun dengan penuh emosi mengatakan siapapun yang tak terima akan berhadapan dengannya. Dan kini Ketua Chu pun mengatakan kepada Su-hong kalau ia dengan senang hati menerima waktu 1,5 jam yang akan diberikan oleh Akademi B. Jelas hal itu membuat Su-hong kesal. Sambil ngeluyur pergi ia balas berkata kalau Chu Tianyang jangan senang dulu. Dan kini para murid-murid Akademi A sangat gembira dengan kemenangan ini. Zhou Yuan pun lalu meminta izin kepada Ketua Chu. Setelah mereka mendapatkan 1,5 jam tambahan, Yuan menyarankan agar setengah jam mereka berikan kepada Akademi C dan D. Jelas hal itu membuat kedua tetua dari Akademi C dan D sangat senang. Mereka tak menyangka Pangeran Yuan masih berbuat baik kepada mereka. Padahal sebelumnya Akademi C dan D telah banyak berlaku buruk kepada Akademi A. Ketua Chu menilai kalau Zhou Yuan memang ksatria yang sangat istimewa, baik hati dan berpikiran luas. Pangeran Yuan bersama dengan rombongannya pun segera berjalan pergi. Ujaran-ujaran terima kasih pun terdengar dengan riuh dari para murid Akademi C dan D kepada Zhou Yuan. Saat ini Zhou Yuan benar-benar menjadi sang pahlawan yang bersinar. Ketua Akademi C dan D pun menilai kalau Pangeran Zhou Yuan memang tak sederhana. Mereka berdua pun jadi bertekad kalau mereka tak akan pernah berani menyinggung Zhou Yuan di masa depan. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.